Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati dan Sekda Kuansing Kuantan Singingi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. Ya, Bupati Kuansing yaitu Suhardiman diduga menerima suap berupa mobil mewah senilai 2 miliar rupiah untuk memilih Zulkarnain sebagai Sekda. Menggunakan rompi oranye, Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ardi ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing. Selain Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekda Kuansing, Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant sebagai tersangka. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait jual beli jawaban untuk posisi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuansing. KPK menyebut Bupati Kuansing meminta syarat mobil SUV Land Cruiser 300 GRS senilai 2 miliar rupiah kepada tersangka Zulkarnain. Zulkarnain diketahui menggunakan identitas dirut PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles, untuk proses kredit mobil mewah tersebut. Selanjutnya Saudara SA, selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, terkait dengan adanya kegiatan lelang jabatan ini meminta syarat atau meminta semacam permintaan kepada calon yang akan menduduki posisi tersebut, yaitu satu unit SUV mobil Toyota Land Cruiser 300 GRS. Ini diminta kepada pihak atau calon yang akan mengikuti proses seleksi jabatan Sekda Kabupaten Kuansing. Dalam perjalanan lelangnya, kemudian hanya ZKN yang kemudian menyanggupi permintaan dari Saudara SA. Tersangka Zulkarnain juga pernah memberikan suap mobil Pajero Sport seharga 700 juta rupiah untuk posisi Kepala Dinas PU Kabupaten Kuansing tahun 2021 silam. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Razia hiburan malam di Deli Serdang diwarnai kericuhan antara petugas dan pemilik dengan pemilik tempat hiburan. KPK tetapkan Bupati dan Sekda Kuantan Singingi Riau sebagai tersangka jual beli jabatan Pemkab Kuansing. DPC PDIP Timur Tengah Utara NTT menonaktifkan salah satu anggotanya buntut dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica hingga berujung mengakhiri hidup. Halo pemirsa, selamat pagi. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia. Senang sekali iNews Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana pemirsa, dan inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Ya pemirsa, kita awali iNews Pagi dari informasi razia hiburan malam di Deli Serdang yang diwarnai kericuhan antara petugas dan pemilik serta pengunjung tempat hiburan. Hal ini terjadi usai petugas menangkap dan mengamankan sejumlah orang yang terindikasi menggunakan narkoba. Inilah video yang direkam oleh petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten Deli Serdang saat mobil mereka dihadang sejumlah warga dan pengunjung tempat hiburan malam. Keributan terjadi usai petugas melakukan razia hiburan malam di kawasan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Mobil petugas pun menjadi sasaran pengerusakan sekelompok orang yang melakukan penghadangan. Peristiwa ini terjadi usai petugas menangkap puluhan orang ditangkap akibat terbukti positif narkoba. Kendaraan yang akan kembali itu dihadang oleh beberapa orang, saya katakan mungkin ratusan yang mereka dalihnya ingin menanyakan surat perintah tugas. Padahal ketika di dalam sudah ditunjukkan, disampaikan bahwa kita dari BNN di Serdang. Tetapi di luar itu karena ada provokasi, kemudian dihadang, diberikan balok untuk menghadang kendaraan mereka, terus kemudian terjadi aksi anarkisme. Jangan gitu bang, bagus loh bang.
Usai peristiwa penghadangan dan pengerusakan, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan karena terbukti melakukan pengerusakan serta menjadi provokator. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, A-News melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil membekuk 3 pengedar narkoba di daerah Jakarta Barat dan Tangerang. Ya, dari penggeledahan pemirsa, petugas menemukan ratusan gram narkoba dari berbagai jenis. Tiga pelaku pengedar narkoba berinisial AL, RJ, dan AN tak berkutik saat dibekuk petugas di Tres Narkoba Polda Metro Jaya di Jakarta Barat dan Tangerang. Dari penggeledahan, petugas menyita sabu seberat 72,76 gram, ganja 44,85 gram, 5 butir ekstasi, serta tembakau sintetis sebanyak 98 klip siap edar dengan total 142,07 gram. Ini apa? Modus yang dilakukan dengan memanfaatkan akun media sosial Instagram untuk melancarkan aksinya dengan target semua kalangan dan diprioritaskan anak remaja. Saat ini ketiga tersangka dan barang bukti telah dibawa ke kantor di Tres Narkoba Polda Metro Jaya guna kepentingan penyidikan lebih lanjut. 2,76 gram. Dari Jakarta, Helmi Sajabati, A-News melaporkan. Pemirsa, seorang pria mencuri sebuah ponsel di sebuah warung ayam penyet di Jakarta Barat. Pelaku melakukan aksinya dengan berpura-pura sebagai pelanggan yang memesan makanan berulang kali. Seorang pria Parubaya datang seorang diri ke sebuah warung ayam penyet di Kembangan, Jakarta Barat. Pelaku berpura-pura menjadi pembeli dan memesan makanan layaknya pelanggan. Setelah pesanan pertama selesai, pelaku kembali memesan menu lain. Hal yang sama dilakukan hingga 3 kali, sehingga korban sibuk menyiapkan makanan di dapur. Saat korban lengah, pelaku menggasak ponsel yang diletakkan di meja kasir dan langsung melarikan diri. Korban pun baru menyadari ketika pelaku meninggalkan lokasi. Korban yang kehilangan ponselnya berharap pelaku dapat segera ditangkap hingga kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan. Terima kasih pemirsa, ada kembali di A-News Pagi. Seorang pelaku curanmor nekat beraksi di sebuah permukiman di Jakarta Barat. Ya, gagal pada aksinya yang pertama, pelaku kembali beraksi pada targetnya yang kedua. Aksi nekat yang dilakukan oleh pelaku pencurian sepeda motor terekam CCTV di permukiman penduduk kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini terlihat mengamati situasi sebelum beraksi. Pelaku sempat mencoba membobol sepeda motor pertama, namun gagal karena kesulitan menyalakan mesin. Tak menyerah, pelaku nekat berpindah ke target kedua yang hanya berjarak beberapa meter dari target pertama. Dalam waktu singkat, 1 unit sepeda motor berhasil dibawa kabur pelaku. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Taman Sari dan petugas telah melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mendalami kasus ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, A-News melaporkan.